Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Gas. Bab 949-952. Lagi pula, tuan muda yang bermartabat dari keluarga Lu telah lama berada di desa Xiaoxi sebagai orang berbakat dari desa Xiaoxi. Tidak bisakah dia pergi dan berkunjung secara langsung? Di kantor kepala desa, Yerong melihat dokumen di atas meja dengan wajah sedih. Di halaman kantor desa, beberapa penduduk desa yang dulunya bekerja di rumah kaca obat mulai saling berteriak. Li Fugui baru saja memasuki kompleks komite desa ketika dia tiba-tiba melihat Da Zuang dan Erlunsi memimpin beberapa penduduk desa membuat keributan. Ketika mereka berdua melihat Li Fugui masuk, mereka menyapanya bersama-sama, "Saudara Fugui, kamu akhirnya kembali," begitu. Dia selesai berbicara, Da Zuang benar-benar menendang pantat idiot kedua, dan berkata dengan kesal, "Nada, apalagi yang kita sebut saudara Fugui, sekarang kita harus memanggilnya Tuan Li." Li Fugui penasaran beberapa saat. Wajar jika Da Zuang muncul di sini. Xiao Wei memintanya untuk memecat Da Zuang terakhir kali, berpikir bahwa Da Zuang berasal dari desa yang sama. Masalah itu pada akhirnya terselesaikan. Belakangan saya mendengar bahwa Da Zuang ditugaskan sebagai kapten tim bongkar muat yang khusus dibentuk oleh perusahaan bahan obat daerah. Sekarang rumah kaca bahan obat telah diambil oleh Lu Shaopeng. Dapat dimengerti bahwa Da Zuang tidak ada hubungannya untuk saat ini. Tapi Erluzi adalah kapten tim transportasi. Karena sekarang banyak yang terjadi di zona pengembangan, tim transportasi pasti sangat sibuk setiap hari. Karena penasaran, Li Fugui dengan santai tersenyum dan berkata, "Kita semua bersaudara. Kamu sebut apa Tuan Li? Kamu harus memanggilku Saudara Fugui. Ngomong-ngomong, jika kamu tidak menjadi kapten di tim transportasi, kenapa kamu kembali?" Si idiot kedua dan si Tua Zuang dengan cepat menarik Li Fugui ke samping. Lalu mereka berdua datang dan mulai berbicara dengan Li Fugui. "Saudara Fugui, kamu tidak tahu. Sejak kami mendengar bahwa rumah kaca bahan obat diambil oleh Lu Shaopeng, kami menahan napas dalam hati. Kami ingin membuat keributan sebelumnya. Tetapi Tuan Gao tidak mau. Jangan biarkan kita main-main." "Iya. Bukankah baru-baru ini kita mendengar bahwa semua bahan obat di rumah kaca bahan obat akan mati? Ketika kami mendengar ini, tidak apa-apa. Jadi kami mengatur pekerjaan di tangan kami dan datang cepat kembali. Ngomong-ngomong, Saudara Fugui, Anda kembali kali ini mungkin karena rumah kaca bahan obat, kan?" Li Fugui merasa lega saat melihat ekspresi khawatir di wajah kedua orang ini. Sebelumnya, dia khawatir jika Da Zuang mengetahui perselingkuhannya dengan Xiao Wei, dia mungkin tidak akan pernah berhubungan dengannya. Akibatnya, orang ini bahkan tidak mengambil hati masalah ini. Tapi coba pikirkan, ini normal. Pria seperti Da Zuang yang pergi ke kamar sampo setiap 2 hari pasti masih menghalangi istrinya. Dia mungkin berharap Xiao Wei segera menceraikannya agar dia bisa bebas. Oke, apa yang bisa kalian lakukan hingga menimbulkan masalah? Baiklah, dengarkan aku. Sekarang Da Zuang, kamu pergi ke desa. Bodoh kedua, kamu pergi ke pusat pemerintahan dan mencari Jing Jing. Ketika kamu menemukannya, katakan padanya." Setelah Erlengsi dan Da Zuang mendengar ide Li Fugui, mereka berdua menjadi bahagia dan mengacungkan jempol pada Li Fugui. Tunggu sampai mereka berdua pergi bersama penduduk desa. Li Fugui berjalan santai ke atas, berjalan ke kantor. Mata Yerong berbinar ketika dia melihat Li Fugui datang. Namun, mengira Lu Shaopeng berdiri di depannya, Yerong tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya berkata dengan santai, "Tuan Li ada di sini. Tolong, duduklah." Setelah melihat Li Fugui, 2 anggota staf yang diutus dari kota berdiri dengan wajah tersanjung, mulai membuatkan teh dan air untuk Li Fugui, dan menanyakan kesejahteraannya. Lu Shaopeng hampir mati depresi ketika dia melihat kedua orang ini saling memandang rendah di depan Li Fugui. Dewa sejati telah berada di desa selama berhari-hari, tetapi kedua kepala babi ini menutup mata terhadapnya. Saat wanita jalang Li Fugui ini masuk, mereka berdua sepertinya telah melihat Kaisar Langit. Namun, Lu Shaopeng tidak tahu bahwa kedua orang ini juga memiliki tujuan masing-masing dalam mencoba menyenangkan Li Fugui.
Setelah bertahun-tahun di kota Panlong, dia tampak seperti berusia 40 tahun, dan sekarang dia bahkan belum berada di tingkat wakil departemen. Namun Bailin, yang telah menjadi kepala desa selama kurang lebih 3 hari di desa Xiaoxi, langsung menjadi direktur zona pengembangan. Penghargaan ini tidak ada hubungannya dengan Lu Xiaopeng, tetapi dilakukan oleh Li Fugui. Seperti kata pepatah, mereka yang berada di dekat air mendapat bulan terlebih dahulu. Jika bisa masuk ke dalam pandangan Li Fugui, apalagi menjadi pemimpin besar di masa depan, mereka hanya bisa menjadi wakil wali kota atau pemimpin lainnya sebelum pensiun. Ini sudah menjadi kuburan leluhur mereka, ada asap. Setelah keduanya meletakkan teh dan biji melon di depan Li Fugui mengangkat kepalanya dan berterima kasih kepada keduanya, lalu bertanya singkat tentang status pekerjaannya baru-baru ini. Keduanya berbicara secara detail, dan sepertinya mereka melapor kepada wali kota Panlong. Setelah Qi Kuaier dan Li Fugui menunggu keduanya selesai berbicara, dia mengeluarkan huazi dari tubuhnya dan menyerahkannya kepada mereka berdua. Lalu dia berkata sambil tersenyum, "Lakukan dengan baik. Jika kamu merasa nyaman melakukan itu bekerja di sini, saya akan memberitahu atasan setelah Anda selesai. Saya akan membiarkan Anda tinggal di desa Xiaoxi dan bekerja untuk waktu yang lama. Setelah itu, perusahaan kami akan memberikan subsidi yang sesuai kepada kader desa setahun. Meskipun itu adalah agak kecil, 3 hingga 5 juta setahun masih tidak masalah, tentu saja. Jika Anda melakukannya dengan baik, Anda akan diberikan prioritas ketika ada posisi yang cocok di perusahaan." Beberapa kata Li Fugui membuat dua orang yang memiliki telah lama tinggal di desa Xiaoxi seolah-olah mereka telah membersihkan awan dan melihat ke langit biru. Belum lagi akan bekerja di perusahaan, subsidi 3 hingga 5 juta yuan yang diberikan tahun ini sudah cukup membuat mereka bersemangat. Lagi pula, bekerja di kota kelihatannya terhormat, tapi gajinya sungguh menyedihkan. Gaji bulanan sebesar 3 hingga 4 ribu yuan tidak cukup untuk pengeluaran sehari-hari mereka. Tapi keadaannya berbeda sekarang, selama Anda bekerja keras dan mau bertahan, Anda bisa mendapat penghasilan ratusan ribu lebih dalam setahun. Bersemangat, mereka berdua bersumpah, selama Anda, Tuan Li, seperti kami benar-benar bersedia tinggal di desa dan melayani penduduk desa, bagaimanapun. Mereka masih orang-orang tua yang telah bekerja di desa kota selama beberapa tahun, dan mereka berbicara dengan indah. Apalagi kata-kata melayani sesama warga desa, dengan aura seperti itu. Siapapun yang melihatnya akan merasa bahwa kedua orang ini adalah pelayan publik yang baik bagi masyarakat. Senyuman puas muncul di sudut mulut Li Fugui, dia mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Bagus sekali. Kalian masih sangat sadar secara ideologis. Oke, mari kita selesaikan hal-hal seperti ini untuk saat ini. Saya pikir Anda tidak punya mobil, kan? Desa Xiaoxi meskipun dia sedikit lebih miskin, kader desa harus berperilaku seperti kader desa. Tunggu sebentar, saya akan menelepon perusahaan dan mengatakan sesuatu." Dengan itu, Li Fugui menelepon langsung. Di depan Lu Xiaopeng dan Ye Rong, Gao Yunru. Segera setelah Gao Yunru berhasil melewatinya, Li Fugui berkata terus terang, "Saudari Gao, perusahaan kami tampaknya memiliki beberapa mobil yang menganggur. Staf baru di komite desa mengalami kesulitan bekerja setiap hari. Dapatkah Anda melihat apakah kami bisa biarkan mereka pergi?" Dua orang datang dan memberikannya langsung ke komite desa untuk digunakan. Gao Yunru tidak peduli dengan hal-hal sepele seperti itu. "Lihat saja pengaturannya. Aku punya hal lain di sini." Li Fugui terkekeh dan memanggil Erlengsi. Orang idiot kedua bertanya dengan serius, "Saudara Fugui, apakah BMW-nya baik-baik saja? Jika tidak, saya melihat ada 2 Land Rover di tempat parkir. Biarkan mereka mengemudikannya." Itu mendominasi. Li Fugui memandang kedua anggota staf di depan tentang dia dan bertanya, "Apakah kamu mau BMW atau Land Rover?" Mereka berdua tertegun sejenak. Mulut mereka setengah terbuka, dan mereka begitu ketakutan hingga tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Melihat mereka berdua terdiam, Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu Land Rover, haha, dalam kata-kata kakakku, mendominasi." Keduanya begitu bersemangat hingga hampir menitikkan air mata.
Tetapi memikirkan identitas mereka, salah satu dari mereka berkata sambil meringis, "Tuan Li, kami menghargai kebaikan Anda, tetapi kami mungkin tidak berani membuka benda ini." Li Fugui dengan santai tersenyum dan berkata, "Jika ada sesuatu yang kami tidak berani buka, ini saya sumbangkan ke komite desa secara gratis, bukan kepada Anda. Jadi apa yang Anda takutkan?" Setelah mengatakan itu, Li Fugui tidak lupa berkata kepada kedua orang idiot itu, "Ngomong-ngomong, kapan kamu datang di sini? Saya akan mengajukan tiket 100.000 yuan untuk masing-masing dua mobil ini, kartu bahan bakar yuan." Keduanya berlinang air mata, memandang Li Fugui seolah-olah mereka sedang melihat orang tua mereka yang terlahir kembali. Setelah saling memandang, keduanya berkata dengan lantang, "Tuan Li, terima kasih. Kami tidak akan mengatakan omong kosong lagi. Tonton saja penampilan kami." Setelah keduanya mengutarakan pendapatnya, Li Fugui melambaikan tangannya dan berkata dengan tersenyum, "Ya, lakukan saja yang terbaik. Baiklah, jika kamu tidak punya hal lain untuk dilakukan, kamu bisa keluar untuk mencari udara segar sementara aku berbicara dengan Tuan Lu dan Kepala Desa Ye tentang sesuatu." Mereka keluar kamar dengan senyum sibuk. Pada saat ini, Lu Xiaopeng akhirnya mengerti mengapa kedua orang ini begitu tersanjung di depan Li Fugui. Bersama-sama, orang-orang ini sangat pandai memenangkan hati orang. Setelah dia datang ke komite desa, dia selalu bertingkah seperti tuan muda keluarga Lu. Belum lagi dua staf ini, dia bahkan mengabaikan Ye Rong. Tapi Li Fugui yang baru datang membuat kue besar dan membagikan Land Rover. Siapa yang tidak menyukai orang seperti ini? Tapi kemudian dia memikirkannya. Biarkan dia, tuan muda dari keluarga Lu, seperti Li Fugui, menyukai pekerja biasa di kota praja. Dia tidak akan bisa melakukan hal yang memalukan seperti itu bahkan jika dia meninggal karena kemiskinan. Tahukah Anda, ini ada hubungannya dengan wajah keluarga Lu mereka. Pada hari-hari biasa di ibu kota, siapa yang bisa menjadi tamu di rumahnya, yang bukan pejabat tinggi? Selain itu, apa gunanya menjilat anggota staf tingkat rendah seperti itu? Bisakah mereka memberinya manfaat puluhan juta? Atau bisakah mereka membantunya memecahkan masalah praktis? Setelah mereka berdua keluar, Lu Xiaopeng menunjukkan senyuman menghina, menyilangkan kaki, dan bertanya pada Li Fugui yang tampak menyendiri, "Tuan Li, kamu baik-baik saja?" Li Fugui masih memiliki wajah yang sama seperti sebelumnya. Tanpa mengubah ekspresinya, dia berkata sambil tersenyum, "Tuan Lu, saya benar-benar minta maaf, terakhir kali di Kabupaten Qinglong, saya ingin tahu bahwa Anda benar-benar tuan muda dari keluarga Lu. Bagaimana Anda bisa? Hei, otakku tidak cukup kuat." Bagaimana Lu Xiaopeng bisa mempercayai kebohongan Li Fugui? Dia tampak muram dan berkata dengan wajah datar, "Tuan Li, karena masalah ini telah berlalu, saya pikir yang terbaik adalah tidak menyebutkannya." Begitu Lu Xiaopeng selesai berbicara, Li Fugui mengacungkan jempol pada Lu Xiaopeng dengan kagum, dan menghela nafas, berkata, "Bagaimanapun, dia adalah tuan muda dari keluarga Lu di ibu kota. Dia sangat murah hati. Bah, lihat mulutku, aku mengatakan hal yang salah lagi. Maaf, Tuan Lu, tolong jangan marah." Ye Rong duduk di sebelahnya. Dia hampir tertawa terbahak-bahak saat melihat ekspresi Li Fugui yang tidak tahu malu. Untungnya, meja tersebut menghalangi kakinya, jadi ketika dia benar-benar ingin tertawa, dia masih bisa mengulurkan tangannya dan mencubit dirinya sendiri dengan keras. Lu Xiaopeng menunjukkan ekspresi seolah-olah dia baru saja makan kotoran lalat, dan bertanya dengan wajah datar, "Jika ada yang harus kamu lakukan, katakan saja padaku. Jangan bicara omong kosong yang tidak berguna seperti itu." Li Fugui berkata sambil tersenyum hangat. "Senang, itu saja. Saya seperti ini bukankah saya baru saja mendengar bahwa Tuan Lu datang ke desa Xiaoxi. Saya juga memiliki saham dalam industri di desa ini, dan saya adalah salah satu bosnya." Wanita-wanita itu berambut panjang dan pengetahuan singkat. Mereka mungkin tidak menghibur Tuan Lu dengan baik baru-baru ini. Saya kembali secara khusus hari ini. Tuan Lu, silakan kunjungi desa Xiaoxi kami, dan mari kita makan di sore hari. Lu Xiaopeng mencibir, menatap Li Fugui, dan bertanya, "Tuan Li, apakah Anda masih memiliki properti di desa Xiaoxi?"
rumah kaca bahan obat sekarang ya ampun. Anda hanya memiliki beberapa rumah kaca sayuran, kantin, dan asrama kosong yang tersisa di sini. Haha, ajak saya berkeliling. Apakah Anda menginginkan saya untuk melihat seberapa parah kerugianmu sekarang? Li Fugui berkata sambil tersenyum. Lihat apa yang kamu katakan. Apakah ini bisnis? Ada untung dan ruginya kan? Selain itu, pada titik ini, Li Fugui tersenyum secara misterius, berjalan ke arah Lu Xiaopeng, dan merendahkan suaranya dan berkata, sejujurnya, Tuan Lu, saya telah menghasilkan banyak uang di sini beberapa waktu yang lalu. Bahkan jika semua properti ini kosong dan saya tidak menghasilkan 1 sen, aset di tangan saya sekarang dapat menjamin bahwa saya akan memiliki cukup makanan dan pakaian selama sisa hidup saya, Li Fugui berkata. Lu Xiaopeng masih mempercayainya. Ketika memutuskan untuk mengambil alih rumah kaca bahan obat, dia sudah memiliki pemahaman mendalam tentang pendapatan rumah kaca bahan obat. Melihat senyum cerah di wajah Li Fugui, Lu Xiaopeng berpikir, lihat saja. Aku benar-benar ingin melihat baik-baik obat apa yang kamu jual di labu kamu. Selain itu, saya belum pernah ke tambang emas selama ini. Jika saya mengikuti Anda kali ini, saya mungkin bisa masuk dan melihat-lihat. Kebetulan Ahui mungkin akan mendatangkan pemimpin daerah besok, dan saya bisa bersiap lebih awal jika menemukan pelanggaran. Sedikit yang saya tahu, segala sesuatu yang dipikirkan Lu Xiaopeng saat ini dilihat oleh Li Fugui menggunakan kekuatan pikirannya. Ketika dia mengetahui bahwa Lu Xiaopeng berencana meminta pemimpinnya untuk merebut tambang emas itu, pikiran Li Fugui berpacu, dan segera, senyuman licik muncul di matanya. Ketika dia berdiri, Li Fugui memandang Ye Rong yang sedang duduk di kursi. Kepala desa Ye, Tuan Lu dan saya akan jalan-jalan, bukankah Anda akan menemani kami? Ye Rong menahan senyum, dia tidak berani mengikuti. Li Fugui berjalan bersama. Jika dia tidak bisa menahan tawa tentang hal ini, maka Lu Xiaopeng akan mengetahui bahwa dia dan Li Fugui adalah kaki tangan, yang mungkin membawa banyak masalah bagi keluarganya. Tetapi ketika Ye Rong hendak menolak, Lu Xiaopeng angkat bicara dan berkata kepada Ye Rong, kepala desa Ye, sebaiknya Anda ikut, Tuan Li dan saya tidak terlalu mengenal satu sama lain. Dengan Anda di sini, kami tidak akan malu. Ye Rong pingsan, melihat mereka berdua menatapnya dengan penuh harap. Ye Rong hanya bisa menahan diri dan berkata, oke, ayo keluar dan melihat-lihat bersama. Segera, mereka bertiga berjalan di jalan semen lebar di desa Xiaoxi. Setiap kali penduduk desa melihat Li Fugui, mereka akan tersenyum dan menyapa. Tapi saat dia melihat ke arah Ye Rong dan Lu Xiaopeng, matanya seperti melihat dewa wabah. Tak lama kemudian, ketiga orang itu sampai di kantin terlebih dahulu, karena hari sudah siang dan Li Fugui belum makan siang. Xiao Wei sedikit terkejut ketika dia melihat Li Fugui datang bersama Ye Rong dan Lu Xiaopeng. Dia tersenyum dan menyapa Li Fugui. Saudara Fugui, kapan kamu kembali? Li Fugui berkata sambil tersenyum. Bukankah kamu baru saja kembali pagi ini? Ngomong-ngomong, bagaimana kabar bisnis di kafetaria akhir-akhir ini? Ketika Xiao Wei mendengar ini, senyuman di wajahnya menghilang seketika. Dia berbalik dan melirik ke kafetaria, lalu terlihat tidak senang. Berkata, kenapa tidak? Apakah kamu tidak melihatnya sendiri? Aku benar-benar tidak tahu apa yang dilakukan para bajingan itu. Awalnya ada banyak orang di desa kita, tapi sekarang lihat, berapa banyak orang yang tersisa di desa. Bisnis saya terpengaruh. Saya mendengar orang mengatakan bahwa bahan obat Cina yang akhirnya dipromosikan oleh desa kami tidak lagi tersedia. Orang-orang di desa hanya memiliki kehidupan yang baik selama beberapa hari, tetapi mereka dirusak oleh orang-orang bodoh. Ye Rong tampak tenang, lagi pula, dia tahu bahwa semakin besar kebencian yang ditunjukkan orang-orang di desa ini terhadapnya, semakin besar kepercayaan Lu Xiaopeng padanya. Tapi Lu Xiaopeng berbeda. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Jika tidak ada orang lain yang hadir, dia merasa bahwa dia bisa saja menjepit anak hilang di depannya ke tanah dan menikamnya sampai mati dengan tinjunya. Ketika Li Fugui mendengar ini, dia segera menatap Xiao Wei dan berbisik, Xiao Wei, ada tamu di sini, harap berhati-hati saat berbicara. Kami berada di industri jasa, tidak peduli siapa yang datang.
mereka akankah itu pelanggannya, dan pelanggannya adalah Tuhan. Meskipun Xiao Wei sedikit licik, dia masih harus melihat apa yang dia lakukan. Menghadapi pria yang merasa benar sendiri seperti Lu Xiaopeng, dia tidak mempedulikan hal ini. Tuhan, apa yang Tuhan lakukan? Seseorang yang memetik wol atau bermain kapas, di mata saya, siapa yang bisa membawa kehidupan yang baik bagi orang-orang di desa Xiaoxi? Dia adalah Tuhan. Adapun para bajingan oportunistik yang siap menikmati keuntungan mereka, menurutku mereka masih tidak layak menjadi anakku. Ketika Li Fugui mendengar ini, dia dengan sengaja menjaga wajah tetap lurus, mengerutkan kening dan berkata, Xiao Wei, izinkan aku memberitahumu sekali lagi, bicaralah dengan baik, jika kamu masih melakukan ini, aku akan memecatmu. Tanpa diduga, Xiao Wei menjadi semakin marah saat dia berbicara. Ketika Li Fugui mengatakan bahwa dia ingin memecatnya, dia mengerucutkan bibirnya dan berkata dengan marah, baiklah, pecat aku sekarang, dan aku akan segera menggantungkan celanaku di kepala bajingan itu. Li Fugui tersipu dan berkata dengan marah, kamu gadis sialan, kenapa kamu mengatakan sesuatu kepada yang lain? Pergi dan lanjutkan urusanmu. Xiao Wei mengabaikan orang-orang ini dan langsung berbalik. Ketika pelayan lain melihat ini dan hendak datang untuk menyambut mereka, Xiao Wei tiba-tiba berkata sekeras mungkin, silakan pergi dan lakukan urusanmu sendiri. Jelas, Xiao Wei menjelaskan bahwa dia tidak ingin menyapa siapapun. Di sini, Lu Xiaopeng DKK. Lu Xiaopeng membenci darah di hatinya. Dia diam-diam telah memutuskan bahwa di masa depan, selama dia membangun pijakan yang kokoh di kota Jiangnan dan sepenuhnya mengendalikan Kabupaten Qinglong, dia harus membunuh semua orang yang tidak terlihat di desa Xiaoxi, tanpa meninggalkan siapapun. Tuan Li, saya pikir kita harus pergi ke tempat lain. Lu Xiaopeng tidak ingin terus menderita karena kepengecutan ini. Dia mengertakkan gigi dan berkata. Li Fugui menghela nafas dan berkata dengan malu, Tuan Li, tolong jangan marah, lihat, bawahan ini semakin sulit diatur sekarang. Jangan pergi dulu, paling tidak yang bisa kita lakukan hanyalah makan, ayo pergi. Lu Xiaopeng sangat marah sehingga dia masih berpikir untuk makan. Dia melangkah keluar pintu, berdiri diam, dan memandang ke langit. Lu Xiaopeng bahkan merasa sedikit pusing. Li Fugui mengejarnya dan meminta maaf lagi. Tuan Lu, saya benar-benar minta maaf, lihat apa yang terjadi. Saya pasti akan mendidik karyawan di sini setelah ini selesai. Ye Rong berkata dengan sedikit permintaan maaf di sebelahnya, sebenarnya, saya juga bertanggung jawab atas hal semacam ini. Awalnya, saya berpikir bahwa saya dapat membawa situasi ekonomi desa ke tingkat yang lebih tinggi. Siapa sangka, Li Fugui melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa dan berkata, tidak, kepala desa Ye juga punya niat baik. Saya pikir orang-orang di desa akan memahami Anda. Ya, karena kami tidak punya makanan di sini. Kami akan pergi ke tempat lain. Ada kantin di desa dan makanan di sana juga ada sangat bagus. Lu Xiaopeng tampak sedikit marah dan berkata kepada Li Fugui berkata terus terang, Tuan Li, mari kita lupakan kantin. Saya bertanya-tanya, jika mungkin, bisakah Anda membawa saya ke tambang emas Anda? Saya telah datang ke desa untuk waktu yang lama, dan saya selalu mendengar bahwa ada orang lain di desa, tambang emas, tetapi saya tidak pernah memiliki kesempatan untuk mengunjunginya. Li Fugui tampak malu dan berkata dengan sedikit malu, apa bagusnya ini, kamu pasti akan kecewa jika pergi ke sana. Lu Xiaopeng bertanya dengan cibiran di wajahnya, benarkah? Tapi kenapa menurutku kamu menyembunyikan sesuatu di sana, di tambang emas? Ini, Li Fugui berkata dengan santai, oke, karena Tuan Lu berencana pergi ke sana dan melihat-lihat, ayo pergi dan lihat. Oke, ngomong-ngomong, saya kebetulan menelepon ke sana untuk menyapa dan meminta mereka untuk siapkan makan siang untuk kita. Lu Xiaopeng juga seorang manusia, dan dia juga bisa lapar. Meskipun dia menahan amarahnya di sini, dia tahu bahwa rasa lapar itu tidak menyenangkan. Oleh karena itu, setelah Li Fugui mengatakan ini, dia tidak menghentikannya. Li Fugui dengan santai memanggil Janda Liu. Ketika panggilan tersambung, sebelum Janda Liu berbicara, Li Fugui tersenyum dan berkata, Saudari Liu,
Saya akan membawa beberapa orang ke tambang untuk melihat-lihat. Anda dapat memperhatikan dan mempersiapkan dengan hati-hati. Tolong siapkan makanan yang lebih enak, tapi jangan bawa makanan biasa ke meja. Janda Liu telah mengikuti Li Fugui begitu lama, dan dia tidak bisa dikatakan memiliki pemahaman yang jelas satu sama lain. Tapi setidaknya, melalui nada bicaranya kepada Li Fugui, dia bisa mendengar maksud sebenarnya dari kata-kata Li Fugui. Li Fugui pasti tahu apa yang dia makan di tambang pada hari kerja. Sekarang saya secara khusus menekankan bahwa dia harus mempersiapkan dengan hati-hati dan menyiapkan makanan yang lebih enak. Bukankah ini berarti dia menurunkan standar makanannya? Benar saja, setelah menjawab telepon dan saat Janda Liu sedang mengatur masalahnya, dia menerima pesan teks dari Li Fugui. Setelah membaca isi pesan teks tersebut, meskipun Janda Liu bingung, dia segera membuat pengaturan dengan Shao Gong dan yang lainnya. Tidak butuh waktu lama, ketika sebuah mobil perlahan melaju ke dalam tambang. Di bawah dinding timur tambang, belasan pekerja bertelanjang dada yang berjemur di bawah sinar matahari segera bangkit dan masuk dari sudut. Segera setelah itu, Janda Liu dan Gong Shao buru-buru keluar dari gedung kantor di depan mereka. "Tuan Li, Anda di sini, silakan masuk dengan cepat." Dengan senyum di wajahnya, Gong Shao berkata kepada Li Fugui dan kemudian menghadapi beberapa orang tak jauh dari situ yang menghadapnya. Lelaki bertelanjang dada yang datang itu berteriak, "Apakah kamu begitu buta? Apakah kamu menjual daging tanpa baju? Pergi dan bawa saya kembali ke asrama. Hari demi hari, produksi tidak bisa ditingkatkan, dan kalian bajingan yang menyebabkan masalah." Mendengar ini, Lu Shaopeng tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya. Li Fugui masih tersenyum dan menepuk bahu Shao Gong. "Shao Gong, bersikap baiklah kepada para pekerja. Kami memiliki semua sertifikat dan lisensi di sini. Jangan biarkan orang mengira kami sama dengan tempat pembakaran batu bara hitam." Shao Gong buru-buru menyeringai dan berkata, "Baiklah, Tuan Li, saya ingat." Dia bilang dia ingat, tapi kemudian dia dengan marah memarahi dua penjaga keamanan di pintu. "Sial, kamu sangat buta. Jangan buka pintunya cepat, apakah kamu mencari kematian?" Kedua penjaga keamanan itu mengangguk setuju dan dengan hati-hati membuka pintu kafetaria tambang. Li Fugui tidak merasa kesal saat melihat ini, dia sedang berjalan di depan. Ketika melewati dua satpam, tiba-tiba dia berhenti dan melirik kedua satpam itu. Ketika kedua penjaga keamanan itu melihat mata Li Fugui, mereka langsung menjadi ketakutan dan berlutut di tanah. "Bos, kami salah." Shao Gong bergegas mendekat, menendang mereka berdua, lalu menunjuk ke pintu dan mengumpat dengan keras, "Ini, keluar." Kedua penjaga keamanan itu buru-buru keluar. Lu Shaopeng tercengang. "Apakah ini milikku?" Jelas bahwa itu adalah tempat pembakaran batu bara hitam, dan Li Fugui jelas merupakan bos jahat yang tidak memiliki hati nurani. Kalau dipikir-pikir, tak heran jika setiap hari tambang ini dijaga oleh banyak sekali satpam. Jika hal seperti ini menyebar, maka tambang akan ditutup dan pengelola di sini kemungkinan besar akan ditangkap. Namun, di depan Li Fugui, Lu Shaopeng tidak menunjukkan banyak keterkejutan. Senyum tipis muncul di sudut mulutnya, dan dia bertanya dengan santai, "Tuan Li, berapa banyak pekerja yang Anda miliki di sini?" Li Fugui tampak sedikit malu, tersenyum lembut, menoleh ke arah Janda Liu. "Saudari Liu, ayo berapa banyak pekerja di sini sekarang?" Janda Liu berkata sambil tersenyum, "Tidak banyak, hanya 3-500 orang. Hanya saja orang-orang tersebut terlalu malas dan tidak aktif dalam pekerjaannya seharian." Begitu Janda Liu mengatakan ini, Li Fugui tersenyum dan berkata, "Saudari Liu, mengapa Anda memberitahu Tuan Lu tentang hal ini? Ngomong-ngomong, kami belum makan siang, dan awalnya kami pergi ke kantin desa, tapi Xiao Wei menjadi sedikit nakal." Begitu dia selesai berbicara, Janda Liu memutar matanya pada Li Fugui, dan dia tampak sedikit cemburu dan berkata, "Apakah kamu tidak terbiasa dengan ini?" Li Fugui tersipu dan berkata dengan canggung, "Kata-kata apa yang diucapkan Suster Liu saat ini?" Shao Gong buru-buru meminta maaf dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Li, makanan sudah disiapkan di sini. Ayo jalan-jalan, ada kantin pekerja di bawah.
Ayo naik ke atas untuk makan, Li. Fugui mengangguk, memandang Lu Xiaopeng di sebelahnya, tersenyum tipis dan berkata, Tuan muda Lu, ayo naik lift. Lu Xiaopeng bertanya dengan rasa ingin tahu, apa, di lantai serendah itu, Anda masih membutuhkan lift? Li Fugui berkata sambil tersenyum, bukankah ini hanya untuk kenyamanan, Lu? Xiaopeng melihat ekspresi aneh di wajah Li Fugui, dan memikirkan apa yang baru saja dilihatnya dengan matanya sendiri. Dia merasa bocah ini pasti takut dengan apa yang dilihatnya. Ayo naik tangga ke lantai 2, lift yang mana haruskah kita ambil? Saya hanya duduk di dalam mobil dalam waktu yang lama dan sudah waktunya untuk berolahraga. Seperti yang dikatakan Lu Xiaopeng, dia masuk dari kantin pekerja. Namun, setelah masuk, pemandangan di depannya membuat hati Lu Xiaopeng kembali tegang. Dia mengira dia bajingan, tapi dia tidak menyangka Li Fugui adalah bahkan lebih bajingan daripada dia. Apa yang dia lihat di depannya adalah bahwa dia adalah seorang bajingan. Di kafetaria, ada 30 atau 50 pekerja dengan wajah abu-abu. Ada 3 ember baja tahan karat di atas meja di tengah. Lu Xiaopeng melihat lebih dekat. Di dalam 3 ember ini ada kubis rebus, kentang rebus, dan setengah ember minyak terapung. Sup telur drop hua. Bilang itu sup telur drop. Tapi nyatanya, tidak ada telur di dalamnya, hanya sup. Meski begitu, para pekerja ini masih memegang roti kukus dan mangkuk nasi, dan melahapnya. Lu Xiaopeng tertegun, untuk waktu yang lama, dia tidak sadar. Li Fugui melirik ke arah adegan di depannya, lalu menoleh ke arah Shao Gong dan berkata dengan cara yang tampak biasa saja, Shao Gong, saya harap makanan di kafetaria akan lebih enak mulai sekarang. Jangan membuat kekacauan seperti itu. Dari Shao Gong terkekeh dan berkata, baiklah, Tuan Li, sebenarnya ini sudah sangat enak, 2 hidangan dan 1 sup. Selain itu, tambang emas kita akhir-akhir ini sangat menguntungkan. Sebelum dia selesai berbicara, Shao Gong merasa sangat sadar. Setelah berhenti, Janda Liu berkata sambil tersenyum, Tuan Li, berhentilah melihat, ayo cepat naik, kalau tidak makanan di atas akan menjadi dingin, Li. Fugui tampak tenang dan tenang. Dia tidak melihat ke arah para penambang lagi, dan memberi isyarat mengundang kepada Lu Xiaopeng di sebelahnya. Ada butiran keringat halus di dahi Lu Xiaopeng. Dia sebenarnya sedikit khawatir dengan hal ini. Saat ini, jika bajingan itu menjebak dirinya di sini hari ini, bagaimana? Dia bisa melarikan diri, jika dia tahu ini, apa yang dia lakukan di sini. Sepanjang jalan ke lantai 2, seperti yang diharapkan Lu Xiaopeng, ada 8 piring dan 1 sup di atas meja, ikan rebus, daging babi rebus, dan hidangan daging lainnya terlihat lezat dan lezat. Penanak nasi di satu sisi diisi dengan nasi putih. Tuan Lu, hidangannya agak kecil, semuanya adalah hidangan biasa. Jangan tidak menyukainya, makan lebih banyak. Makan, dengan perut kenyang, kita akan pergi melihat ke dalam tambang nanti, Lu. Xiaopeng berpikir dalam hati, ini omong kosong, tunggu saja sampai tambang emas ini ditutup, sial. Desanya cerah, tapi aku tidak menyangka ada gua di pegunungan. Meskipun aku tidak asli, tapi tidak terlalu gila kan? Dengan pemikiran ini di benaknya, Lu Xiaopeng masih memiliki sedikit senyuman di wajahnya. Terima kasih, Tuan Li, atas keramah tamahan Anda, Li. Fugui terkekeh, dan beberapa orang mulai makan. Tidak lama kemudian, terdengar suara lagi di halaman. Li Fugui melirik ke arah Shao Gong di sebelahnya. Ketika Shao Gong melihat ini, dia segera berjalan keluar pintu dengan kegelapan. Saat dia pergi, dia mengutuk dengan suara rendah, para idiot ini mungkin menyebabkan masalah di bawah lagi. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Shao Gong mengambil botol anggur di atas meja. Dia tampak seperti gangster di masyarakat, tapi sebelum Shao Gong keluar, Wang Langzong bergegas masuk. Begitu dia memasuki pintu, dia mulai berteriak keras. Sesuatu telah terjadi, sesuatu yang buruk telah terjadi, Li. Fugui buru-buru menoleh dan menatap Wang Langzong. Ketika Wang Langzong melihat ini, dia langsung menatap Lu Xiaopeng. Li Fugui berdiri, meminta maaf kepada Lu Xiaopeng dan berkata, Tuan Lu, lihat, kami telah bertemu ada sedikit masalah di sini.
keluarlah dan lihatlah, Lu. Xiaopeng juga buru-buru meletakkan sumpitnya, berdiri dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu saya akan turun bersama Tuan Li. Fugui melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, tidak, saya bisa turun sendiri. Saudari Liu, jaga baik-baik Tuan Lu dan pastikan dia punya cukup makanan, janda Liu. Dengan senyuman di wajahnya, melangkah maju dan berkata sambil tersenyum, Tuan Lu, tolong jangan turun. Anda bisa makan di sini dengan tenang, meskipun. Lu Xiaopeng mengangguk sambil tersenyum, dia menajamkan telinganya dan mendengarkan dengan seksama. Begitu Li Fugui melangkah keluar, Wang Langzong dengan sengaja berkata dengan keras, Tuan Li, ini tidak bagus, jalur nomor 3 runtuh, masih ada lagi dari 10 orang di dalam, seorang penambang. Pada saat ini, Li Fugui memarahinya dengan dingin, pelankan suaramu, apa yang kamu bicarakan? Suaranya menjadi semakin kecil, dan tak lama kemudian teriakan dan makian pria lain terdengar dari halaman. Dalam waktu kurang dari 3 hingga 5 menit, semua suara itu menghilang. Wajah Lu Xiaopeng dipenuhi dengan senyuman cerah, bersambung.